Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk PT Jaya Tama dikerjakan menggunakan komputer akuntansi. Di mana sebelumnya saya sudah menyelesaikan semua transaksi pada soal Jaya Tama. Lalu pada video kali ini saya akan membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, ini adalah soal untuk jurnal penyesuaian pada PT Jaya Tama. Sekarang akan kita kerjakan menggunakan komputer akuntansi. Di sini saya masih pakai menggunakan ABSS Accounting versi 25. Oke, sekarang dokumen yang pertama untuk soal penyesuaian. Di sini disebutkan telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2021 yang menunjukkan sebagai berikut. Interest revenue sebesar Rp1.401.700 dan bank service charge-nya adalah Rp60.700. Ini karena penyesuaian akan saya catat semua di record journal entry ya. Di sini aja. Tanggalnya dulu diubah. Ini nomornya 02 BM. Oke. Saya buat di sini interest revenue. Berarti debitnya adalah cash in bank ya. Lalu di sini ada nama akunnya adalah bank charge. Nomor akun 6. Nomor akun 9 ya, bank charge ini dia. Oke, lalu ada akun namanya interest revenue 81101 ini dia. Nah, untuk interest revenue itu sebelah kredit kita buat 1.401.700. Bank charge-nya itu adalah 60.700. Jadi kita ketik ulang ya. Nanti cash in bank-nya adalah selisih antara interest revenue dengan bank charge-nya. Jadi cash in bank ini didapat dari total interest revenue dikurangi dengan bank charge. Oke, seperti ini ya untuk jurnalnya untuk penyesuaian yang pertama, dokumen 27. Kalau sudah, kita record ya, ini adalah jurnalnya. Nah, ini sudah 0. Nih, out of balance-nya adalah 0. Boleh di-record. Untuk melihat hasil record, boleh diklik jurnal. Nah, di sini akan muncul di general. Ini dia ya, jurnal yang pertama. Selanjutnya kita akan ke penyesuaian yang kedua di dokumen 28. Oke, ini dia. Sekarang kita akan menghitung saldo akhir persediaan. Di sebelumnya, saya sudah membuat namanya neraca saldo akhir ya, yang bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, atau kalau misalnya saya masukkan di sini, ini ada saya tulis di lembar yang bawahnya sebentar. Ini dia neraca saldo akhir kita. Ya, di video terakhir udah saya buat reportnya neraca saldo akhir. Nah, sekarang di soal disebutkan bahwa perlengkapan akhir sisanya adalah 1.300.000. Nah, kita lihat angka di office supplies kita yang ini 3.743.750 ini kita buat jurnalnya, kita kurangi dengan soalnya. Ya, itu angkanya ya yang ini ya.
Sini saldo akhir, berarti saldo akhir total dari perlengkapan dikurangi dengan saldo akhir. Kita input, tetap di record journal entry. Nah, nomornya aja kita ganti 03 BM. Tanggalnya tetap 31, kita buat dulu penyesuaian perlengkapan. Jadi nilainya nih, nama akunnya Supplies Expense ya, debitnya Supplies Expense. Nanti kreditnya itu adalah nih akun Office Supplies. Nah, kita hitung ya. Angka yang tadi itu ada di sini, dia kondisi itu sama aja, nih dia. Yang ini. 3.743.750. Angka ini kita kurangin dengan 1.300.000 ya. 3743.750. Oke, kita hitung. Ini bisa diginikan, dipakai sama dengan 3 juta area 700. Nah, tadi berapa angkanya biar ingat? 3743 ya. 3743.750. Dikurangin dengan 1.300.000. Oke. Nilainya adalah ini dia, 2.443.750 rupiah. Nah, jadi angka beban ini didapat dari total neraca yang ada di neraca saldo akhir ya, yang akun Office Supplies ini 3743.750 ya, 3.743.750 dikurangin dengan sisanya akhir ini. Jadi dikurangin. Jadi hasilnya adalah 2.443.750. Ini dia hasil akhirnya. Kalau udah record. Oke, berikutnya. Jadi ini juga penyesuaian ini yang berikutnya ini masih di nomor 3 ini. Boleh digabungin di sini, bikin jurnalnya. Dipisah juga boleh. Kenapa dipisah? Karena judulnya sudah beda lagi. Ini cadangan kerugian piutang ya. Oke. Kalau cadangan kerugian piutang juga masih di record journal entry. Kita buat penyesuaiannya. Jadi saya membuat jurnal penyesuaian semua ada di record journal entry ya. Ini cadangan kerugian piutang. Oke, kita buat jurnalnya. Nama akunnya adalah beban kerugian piutang. Di sini nama akunnya adalah yang ini. 61102 uncollectible account. Nah, ini dia. Angkanya didapat dari mana? Masih dasarnya dari neraca saldo akhir. Nah, kita hitung. Kita membuka aja kalkulator kita aja di sini biar gampang membukanya. Ini 2% dari saldo piutang ya. Oke, 2% dari saldo piutang. Kita lihat. Bentar, kalkulatornya terlalu besar buatnya. Oke, kita lihat dulu angkanya. Kita lihat di neraca saldo akhir juga. Lihat angka piutang yang ini. 2% ya, berarti 500
22.156.250 dikali dengan soal ini 2%, ya, kali 2%. Nah, ya hasilnya 10.443.125 rupiah dikurangi dengan cadangannya yang allowance-nya ini, ya, 6.968.500 rupiah. Ini dia. 3.474.625 rupiah. Kita catat di sini. 3.474.625 rupiah. Kreditnya adalah akun allowance. Nah, seperti ini. Jadi, angkanya didapat dari untuk yang cadangan kerugian 2% ini. Angka piutang yang ada di neraca saldo akhir dikalikan 2%, lalu hasilnya dikurangi dengan allowance. Kalau misalnya 2%. Kalau 5%, ya berarti angka piutangnya dikalikan 5% kurangi allowance. Jadi tergantung soalnya berapa persen gitu. Kalau 2% ya berarti piutang dikali 2% dikurangi dengan allowance. Ini dia. Piutang ini dia, account receivable ini dikurang kali 2% dikurangi dengan allowance. Kalau udah dimasukin di akun jurnal tadi. Oh, sebentar, tadi belum tersimpan ya. Oke, belum tersimpan, kita ulang lagi. Tadi debitnya adalah nomor akun 6 ya, uncollectible account. Angkanya ini dia. 3.474.625 rupiah. Kreditnya adalah allowance. Oke, kalau udah kita record. Nah, ini udah selesai ya untuk 2 bukti transaksi. Ini ada 2 ya, oke. Perlengkapan sama piutang, cadangan kerugian piutang. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini nomor 4 sama kita akan inputnya di sini ya, tetap di record journal entry. Oke, kita buat di sini penyusutan aktiva tetap. Oke. Yang pertama, building 2 juta. Berarti gedungnya 2 juta. Oke, kita ke beban dulu jurnalnya. Depresiasi expand building 2 juta. Kreditnya akun yang ini. Kita cari akumulasi depresiasi building. Bukan yang building at cost ya, tapi yang akumulasi. Jadi beban penyusutan kreditnya adalah akumulasi ya, yang akumulasi 12202 akunnya. Nah, seperti ini. Lalu equipment-nya sama equipment-nya ke depresiasi expand buat equipment ya, angkanya 350.000. Kreditnya sama, cari yang akumulasi. Akumulasi depresiasi equipment, nih dia equipment ya, office equipment. Oke, yang terakhir tentang vehicle ini totalnya 1.612.500.
Kita buat bebannya dulu. Depresiasi vehicle. Nah, ini depresiasi expense-nya vehicle yang nomor akun 61104. 1.612.500. Kreditnya adalah akumulasi depresiasi vehicle. Ini dia jurnalnya. Jadi untuk dokumen 9 penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap nih. Nah, ini dia jurnalnya. Depresiasi expense building, kreditnya adalah akumulasi. Lalu ada depresiasi expense equipment, kreditnya akumulasi. Depresiasi office equipment. Dan yang vehicle ini totalnya depresiasi vehicle dan kreditnya akumulasi depresiasi vehicle. Jadi beban penyusutan kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ya, sesuai dengan aktiva tetap masing-masing. Apabila sudah selesai di input dan sesuai soal, maka boleh kita record. Berikutnya, ini dia nomor 05, kita buat dulu. Penyesuaian gaji. Debitnya adalah, ini kan gaji karyawan yang akan dibayar tanggal 2 Januari, ya berarti debitnya adalah beban gaji. Wage and salaries expense, ya angkanya adalah 31.250.000. Kreditnya adalah akun, ini dia, kita cari accurate expense, ya hutang beban, ini dia. Jadi kalau untuk gaji yang akan dibayar di tanggal 2 Januari nanti, kita jurnalnya adalah beban gaji pada hutang beban. Sesuai akun yang ada di daftar akun pada perusahaan yang kita buat ini. Kalau udah, boleh di-record. Selanjutnya, nah ini dia. Masih tanggal 31 ya, karena penyesuaian dan masih juga di record journal entry 06 BM. Kita buat sini pembagian dividen. Akun yang akan kita gunakan karena di sini diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 sebesar 37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Ya, kita catat akun yang kita gunakan adalah dividen ya sebesar yang ada di soal ini 37.500. Kreditnya adalah hutang dividen payable, sama karena ada pajaknya maka kita pakai akun hutang income tax payable. Oke. Angkanya kita cari dulu di sini dulu ya. Angkanya sama dengan, nah ini dikali 10%, berarti 0,1. Oh, ini tar. Kita ulang lagi ngetik. 37.500 kali 10%, berarti 0,1. Nah, ini dia. Jawabannya adalah 3.750.000. Jadi 10% dari 37.500. Nah, dividen payable-nya adalah total dividen kurangin pajaknya. Nah, ini dia. Dia otomatis terjumlah ya.
Rp33.750.000. Jadi kalau jurnalnya sudah seperti ini dan yakin benar, boleh di-record. Kita ke penyesuaian berikutnya. Ini penyesuaian yang terakhir ya. Oke. Kita buat dulu yang ini. Lakukan konversi atas pajak. Lakukan penutupan VAT in dan VAT out. Oke, kita buat di sini. Nomornya dulu 07 BM. Penutupan akun VAT in dan VAT out. Oke, caranya seperti ini. Lihat di akun, sebetulnya ini bisa dilihat di neraca saldo akhir ya. VAT in dan VAT out. VAT out. Kalau VAT in itu saldonya kan di debit ya. Kalau ditutup taruh di kredit. Nah, sama dengan VAT out. Saldonya itu ada di kredit. Nah, kita tutup di sebelah debit. Kita buka aja yang ini. Biar gampang lihat angkanya. Ini ya, VAT out yang ini. Ini kan di kredit kan. VAT in di debit. Yang 54. Nah, ini kita tutup. Kalau di sini kan nggak nampak debit kreditnya. Jadi sebetulnya memang kalau bikin penyesuaian itu dasarnya adalah ya neraca saldo akhir. Nah, ini dia. Kita buat ya angkanya. Sekarang yang pertama adalah VAT out-nya terlebih dahulu. Karena VAT out kan saldonya di kredit ya. Nih ya, saldonya di kredit nih. Maka kita debitkan, kan kita tutup 71.706.250 ya. 71.706.250 rupiah. Lalu VAT in, karena dia saldonya di debit, kalau ditutup diketahui di kredit. Kita ketik ulang angkanya. Sesuai yang ada di sini, 54.774.850 rupiah. Oke, kalau udah, tadi di soalnya disebutkan bahwa ditutup VAT in dan VAT out terhadap prepaid VAT. Nah, kita pakai akun prepaid VAT. Karena di sini prepaid VAT-nya ada angkanya nih, ya. Oke, kita langsung kreditkan prepaid VAT. Jadi kita kurangin angka dari prepaid VAT. Jadi untuk dokumen ini yang bagian penutupan VAT in dan VAT out, ini adalah jurnalnya. Debitnya VAT out, kreditnya VAT in, dan selisihnya prepaid VAT. Kalau udah, kita record. Angkanya didapat dari mana tadi? Dari neraca saldo akhir. Oke. Sekarang kita menghitung angka PPh perusahaannya. Oke, kita buat dulu di misalnya di sini aja kita buat perhitungannya. Ya, sebentar kita buat aja di Word sini. Kita buat perhitungan pajaknya ya. Oke, kita hitung di sini aja. Kita hitung dulu. Kalau di Excel lebih enak juga sebetulnya, biar lebih gampang ya kita pakai Excel aja. Biar enak menjumlahkannya, nggak perlu lagi pakai kalkulator. Oke, biar kalkulatornya kita hapus. Oke, kita hitung dulu. Kita close dulu yang mayopnya ini. Kita harus lihat dulu labanya. Laba sebelum pajaknya. Oke, kita kalau mau lihat laba sebelum pajaknya, kita lihat dulu di
di report ya, di bagian account lalu income statement. Ini dia. Ntar kita buat. Oke, ini dia labanya ya. Kita buat di sini laba sebelum pajak. Biar kita tahu. Ini laba sebelum pajak ini adalah nilai PKP-nya, penghasilan kena pajaknya ya. Kita tulis dulu 159139709.09. Oke. Oke, udah. Lalu kita lihat di sini kita bisa melihat total sales kita keseluruhan. Ini adalah total nilai sales kita ya. Ini adalah total nilai sales. Jadi untuk menentukan pajak di sini kita harus tahu berapa sih total peredaran bruto kita dalam 1 tahun. Nah, peredaran bruto kita dalam 1 tahun yang ini dia 8M,1 ini kita buat di sini ya, peredaran bruto kita ya. (8.126.125). Oke, sekarang kita akan menghitung berapa nilai besar PKP fasilitas kita. Ya, jadi kita tulis di sini menghitung PKP itu adalah penghasilan kena pajak yang fasilitas. Ini didapat dari kita kan ini menggunakan peredaran bruto kita kan 8,1. Jadi kita menggunakan cara untuk menghitung pajaknya berdasarkan yang peredaran brutonya yang antara 4,8M sampai dengan 50M. Jadi kalau untuk peredaran bruto antara 4,8M sampai 50M itu caranya kita menghitung besar PKP-nya sama dengan, ya kita buat rumusnya dulu, sama dengan nilai dari 4 peredaran bruto 4,8 tadi, ya ini ya. Saya tulis saja seperti ini. Dibagi dengan peredaran bruto kita, omset kita dalam 1 tahun berarti dibagi dengan yang ini. 812625. Lalu dikali dengan, ya ini langsung dikali dengan laba usaha kita, laba kita yang ini. 1,529139709. Jadi untuk menghitung besar PKP fasilitas itu adalah 4,8M dibagi dengan peredaran bruto atau sales kita dalam 1 tahun dikali dengan laba. Ini laba ya. Kita ini peredaran brutonya saya tulis di atas ini. Kita menghitung berdasarkan peredaran bruto 4,8M sampai 50M. Ya, karena kita menggunakan yang rumus ini. Perhitungan ini. Jadi dalam perhitungan menghitung pajak itu ada yang peredaran bruto 4,8M sampai 50M, ada yang di bawah 4,8, ada di atas 50M. Kita antara ini karena kita peredarannya ada 8,1M. Oke, kita hitung. 4,8 dibagi ini ya, kali laba. Oke, ini adalah
PKP fasilitas kita yang mendapatkan fasilitas pajak. Sekarang kita hitung yang tidak mendapatkan fasilitas. Jadi non-fasilitas. Sama dengan, ini rumusnya ya, kita buat sama dengan yang nilai dari laba kita, ya laba ya, saya tulis angka laba langsung. Jadi, laba yang ini dikurangi dengan yang mendapatkan fasilitas. Yang mendapatkan fasilitas yang ini ya. 903 ya 903.243.625. Oke, kita hitung. Di sini aja hitungnya ini ya. Laba tadi ya dikurangi dengan yang mendapatkan fasilitas. Oke. Sekarang kita hitung pajaknya lagi. Berapa sih besar pajaknya ya? Pajak yang untuk mendapatkan fasilitas ya, PKP fasilitas. Ini nilainya didapat dari sama dengan 50% dikali 25% kali dengan yang mendapatkan, kan yang mendapatkan fasilitas berarti yang kalinya yang dengan yang ini. Nilai dari 903.243.625 rupiah. Jadi dikalinya dari sini. Oke, kalau udah ini dia hasilnya. Di tadi ini didapatnya kita buat Oke, ini yang mendapatkan fasilitas ya. Sekarang yang pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau non-fasilitas. Berarti 25% kali dengan yang non fasilitas, berarti kalinya yang ini. Kita tulis Oke, kita kalikan 25% kali ini. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Ini ya kita kasih warna ya. Oke, ini adalah total dari pajak yang kita input. Sekarang kita input di record journal entry. Tadi adalah 07 ya. Nih, jadi jurnalnya adalah income tax expense ya sebesar yang ini
269.474 kreditnya adalah income tax payable. Jadi kalau untuk menghitung ini, kita harus melihat di reportnya ya. Tadi buka dulu report bagian yang ini. Kita lihat dulu report bagian income statement-nya. Kita lihat berapa peredaran bruto dalam perusahaan kita ya. Ini peredaran brutonya yang ini. Total dari nilai sales-nya ya dilihat. Nah, kita nilainya 8,1. Makanya kita pakai yang peraturan peredaran bruto antara 4,8 M sampai dengan 50 M karena kita di antara ini. Nah, kita lihat juga laba sebelum pajaknya. Nah, ini dia nilai laba sebelum pajak kita. Ini. Yang tadi di sini ya, ini sudah ada angka pajaknya. Nah, lalu setelah kita lihat angka sebelum pajak tadi, maka kita hitung berapa yang mendapatkan fasilitas. Dapatnya dari 4,8, ini nilai 4,8 M ini. 4,8 dibagi dengan peredaran bruto kita, sales kita selama 1 tahun, dikali dengan laba. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu kita menghitung juga berapa nilai penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas, didapat dari total laba sebelum pajak dikurangi dengan yang mendapatkan fasilitas. Baru setelah itu kita hitung berapa pajaknya. Yang dapat fasilitas yang nilainya ini ya. Nilainya didapat dari 50% kali 25% kali yang mendapatkan fasilitas. Nah, ini yang kena pajaknya. Lalu yang non fasilitas yang ini didapat 25% kali yang non fasilitas ditotalkan. Dan di jurnal di record journal entry, nah ini dia jurnalnya tadi. Debitnya adalah income tax expense, kreditnya adalah income tax payable. Nah, kalau ini semua sudah selesai, maka kita buat report. Oke, sekarang kita buat report yang pertama. Report yang pertama kita buat misalnya laporan neracanya. Nih dia, neracanya ada di sini. Klik aja balance sheet, pilih balance sheet ya, display. Nah, ini tinggal send to PDF. Nah, ini dia. Biasanya kalau report itu nama reportnya dan nama yang membuat ya. Lalu buat laporan laba ruginya, income statement-nya nih di sini. Nah, ini dia laba setelah pajaknya. Ini yang tadi beban pajaknya. Oke, ini juga yang di send to PDF. Yang di send to PDF yang sudah ada pajaknya. Oke, demikian video kita kali ini. Sudah membuat semua penyesuaian yang ada di dalam soal PT Jayatama serta membuat reportnya berupa balance sheet dan income statement-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!